Perkenalkan, saya Ranita Apriani, NIM 0548094459 dari UPBJJ UT Pontianak. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis semester 2. Yang pertama, term berdasarkan konotasi dibedakan antara term abstrak dan term konkret. Term konkret dan term abstrak ini banyak dijumpai dalam perbincangan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu. Contohnya, wanita cantik sebagai contoh term konkret dan kecantikan sebagai contoh term abstrak. 2. Term berdasarkan predikamen yang dimaksudkan ialah cara beradanya sesuatu. Beberapa contoh yang berdasarkan predikamen. Pertama, substansi, merujuk pada suatu yang memiliki eksistensi independen seperti manusia dan batu. Kualitas, term yang merujuk pada sifat atau karakteristik sesuatu, contohnya seperti baik dan buruk. 3. Term berdasarkan predikabel. Predikabel yang dimaksud ialah cara menerangkan sesuatu, contohnya term ini merujuk pada sifat atau karakteristik esensial sesuatu seperti manusia adalah makhluk rasional. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu bentuk sesat pikir logika falasi beserta contohnya, dan di sini saya akan memberikan saran agar terhindar dari logika falasi. Bentuk sesat pikir atau logika falasi adalah kesalahan dalam penalaran atau argumentasi yang dapat membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Logika falasi dapat membuat suatu argumen menjadi lemah atau tidak meyakinkan dan dapat digunakan untuk memanipulasi atau menipu orang lain. Oleh karena itu, pentingnya untuk kita dapat memahami dan mengenali logika falasi agar dapat membuat argumen yang lebih kuat dan meyakinkan. Beberapa contoh bentuk sesat pikir atau logika falasi. 1. Straw man, menggambarkan argumen lawan dengan cara yang tidak akurat atau berlebihan. Contohnya, kamu ingin menghapus semua peraturan lalu lintas, padahal lawan hanya menginginkan perbaikan beberapa peraturan. 2. Confirmation bias, mencari bukti yang mendukung pendapat kita sendiri dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Contohnya, saya yakin teori ini benar karena banyak penelitian yang mendukung, padahal ada penelitian lain yang bertentangan. Dengan memahami bentuk-bentuk sesat pikir ini, dapat kita pahami untuk lebih kritis dalam mengevaluasi argumen dan membuat keputusan. Saran saya, agar kita bisa terhindar dari logika falasi, selalu berpikir kritis saat berargumen, menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, berani mengemukakan pendapat jika merasa bertentangan dengan pendapat sebelumnya, dan mau belajar dari kesalahan dengan mengikuti saran. Ini dapat membuat kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menghindari logika falasi.